Apakah yang sudah berada di ruangan AC? Saya mana AC-nya? Beda kayak kemarin. Yuk kita nyanyi dulu soundtrack yuk. Bangun pagi, gosok gigi, siap untuk mengabdi. Jalan kaki di terik matahari, apa yang ku cari? Belum makan dapat WA pimpinan, mulai keringetan. Isinya koreksian model pembelajaran, pikiran kelimpungan. Inilah nasib kami pengabdi negeri ini, Umar Bakri masa kini. Kami siap menanti kebijakan Mas Menteri, yang penting jangan makan hati. Nah. Kalau kemarin kita biasa pemirsa. ini semua ya. Kemarin kita batangan semua, sekarang beda gini. Sekarang tamu kita lihat. Cantik-cantik banget ini kayaknya. Saya jadi tegang ini Pak, serius Pak. Kita perkenalkan dulu tamu kita kali ini, guru-guru cantik. Ya. Nggak usah senyum gitu Bu. Ada minum gak sih? Itu tas taruh dulu bisa kali. Iya, kayak Pak, Pak, dana BOP. Hah? TW1 udah keluar. Telepon siapa sih? Bu Kepsek kayaknya. Bu Nanda. Biarin aja. Bilang, saya lagi podcast Bu. Ini live loh Bu. Tanpa di-cut. Nanti biarin Nanti aja. baru di-cut. Pokoknya habis ini Ibu terima SP, pemutusan SK itu bukan tanggung jawab kami. Jangan grogi dong ngomongnya. Hah? Iya, kemarin gue agak grogi ya. Iya, malum cewek. Di sini ada pawangnya nggak sih pawangnya? Anak Jaksel. Ya, bintang tamu kita nih dari guru-guru Jakarta Selatan Bu. Hah? Jakarta Selatan. Timur. Tapi tampaknya anak Jaksel ya. Wey! Jaksel. Mantap. Jarang-jarang ini Pak kita ngundang-ngundang kayak gini Pak. Yang pertama samping kiri saya kita perkenalkan dulu nih. Yang paling langsing. Mbak Henol. Hah? Siap Bu, perkenalkan nama Ibu. Nama doang. Ngajar nggak apa-apa Bu? Ya, nama saya Ada Hayuniarti dari Rawabunga 01 dari negara. Ngajar kelas berapa Bu? Ngajar kelas 4, nggak naik-naik. Ibu ada. Ibu ada. Sampingnya nih. Ada di mana, Bang? Ada di sini. Sampingnya Bu, perkenalkan Bu. Oke, halo, nama saya Widi dari Rawabunga 12. Mantap. Nomor teleponnya ada di sini ya. Ya, selanjutnya Ibu yang Aduh, apa ini? Saya kayaknya nggak usah perkenalan juga udah kenal nih mas glowing. saya. Wah, tapi kan Bu, subscriber kita Bu. Apalagi kameramennya udah kenal. Ya, saya Dea Tresna dari Rawabunga 11, ngajar kelas 3. Intinya saya ketemu ibu-ibu ini saya nyesel Pak. Nyesel. Kenapa saya lulus duluan gitu? Wah, iya benar. Harusnya. Ini yang bikin anak-anak kita jadi bandel Pak. Lah, kok bisa begitu, Pak? Karena kan anak bandel pengennya diperhatiin. Ya. Bener nggak Pak? Bener nggak? Ya kan? Ya. Nah ini yang bikin anak-anak jadi bandel. Tapi syukurlah. Ini kita ngundang bu guru-guru ini waktunya sangat padat ya, karena habis survei KJP ya Bu ya? Hah? Survei KJP? Survei KJP, survei PIP, ya Pak. Iya. Nggak usah curhat di sini Bu ya. Ya, pertama saya pengen tanya nih ke ibu-ibu sekalian dari Ibu Dea dulu nih. Jangan saya duluan dong, kan saya paling muda. Nggak apa-apa, justru Dari paling ini muda. dulu. Nggak Sarah Jarum Jambu. Apa tuh? Ya, untuk Ibu Dea nih. Kenapa sih Bu jadi guru SD? Apa nggak ada guru yang lain gitu, misalnya Enggak. guru buat misalnya saya jadi imam gitu. Kalau saya nggak jadi guru SD, saya nggak kenal bapak. Ya. Tapi itu bentuk rayuan ya, bentuk rayuan. Benar.
Enggak, kita Ma. butuh perhatian. Nanti saya nggak kenal bapak, gimana? Iya, tuh? tapi Nggak kenapa bisa- Bu bisa diterjun ke SD? Misalnya apakah emang niat jadi guru SD apa seneng sama anak-anak SD? Kan kalau kemarin guru olahraga katanya senang sama anak-anak SD tuh. Sama ibu-ibunya anak-anak juga ada itu. Jadi sama ibu-ibunya juga. Ada apa Kayaknya Devian, sama Bu? sih, saya suka anak kecil. Jadi ya karena mau menyalurkan aja akademis atau non akademisnya. Oke. Kayak mau menjadi teman juga buat mereka tanpa ditakutin gitu. That's right, that's right. Nah, untuk Ibu Widi nih. Kenapa? Ibu Widi, kenapa Bu? Kenapa pilih jalur SD gitu Bu? Nggak ada jalur yang lain, misalnya jalur Pantura gitu? Jalur SD udah takdir kali ya. Nggak ada cita-cita apa jadi guru SD? Nggak ada sebenarnya, nggak ada. Bener? Beneran. Terus kenapa nyemplung di SD? Tiba-tiba terjun pak, tiba-tiba kecemplung gitu. Iya, Bu. tiba-tiba kecemplung. Oh, Kalau enggak sengaja, Bu. kayaknya jadi saya jadi pawang Mandalika aja deh. Biar viral kayak Rala gitu. Langsung pensiun Bu. Iya. Nah, untuk Ibu ada nih pertanyaannya. Tanya nih. Serius nih, serius nih. Jika X sama dengan Y. Nah, kalau Ibu ada gimana nih Bu? Ya, di sini terjun, kecemplung, terjun, apa jatuh, apa gimana Bu? Saya sih dicemplungin, jujur aja dicemplungin. Dicemplungin siapa Bu? Sama orang tua. Tadinya kan emang nggak pengen kuliah, pengennya kerja gitu kan. Cuman nanti takutnya orang tua bilangnya pilih kasih apa bagaimana gitu kan. Ya udah daripada bingung kuliah apaan ya, emang nggak ada niatan kuliah, ya terjun aja di guru SD gitu. Oke. Jadi Bu Ada itu terjun ya? Nggak apa-apa tuh Bu, dijorokin. Oh siap siap. Nah pertanyaan selanjutnya nih Bu, ada gak sih kendala mengajar di SD Bu? Apa Ibu sebelumnya pernah mengajar di sekolah lain gitu Bu? Ada kendala gak? Sekarang dari Bu Ada dulu. Kendala mah pasti banyak lah, nggak mungkin jalan Berarti lurus ini begitu. Berarti ini masalah Pak. Catat. Karena nanti kita ada dewan solusi kita. Dewa solusi bukan dewan, dewa solusi. Catat Pak ya. Siap. Masalah pasti ada. Masalahnya apa Bu? Banyak ya, kayak anak-anak yang orang tuanya lebih banyak, kalau gimana ya, lebih Deketin banyak Bu, deketin. Orang tanya deketin. Gak apa-apa, aman kok. Aman. orang tuanya itu merasa ya guru modal dia, maksudnya contohnya dia, jadi di rumah ya kayak nggak peduli gitu kan. Jadi kita harus yang benar-benar mendekatkan diri sama anak-anak gitu. Catat Pak. Siapa yang Yang bawa notulen siapa? Ada. Catat ya. Karena nanti dewa solusi kita akan masuk ke sini. Oh, untuk Bu Widi nih, kendalanya apa Bu? Sama sih banyaknya dari sisi peserta didik, dari sisi orang tua. Kalau dari sisi peserta didik ya karena saya di kelas rendah, jadi anak-anaknya belum bisa baca karena pandemi ini juga kan berdampak sangat parah. Kalau dari orang tua ya gitu, saya bilangin anaknya harus les ini itu. Ternyata malah update status kayak yang enggak lah gitu. Masalah Pak. Tapi kalau gurunya kayak Bu Widi Pak, saya nggak apa-apa Pak, nggak bisa baca. Biar nggak naik-naik. Nggak naik-naik. Di kelas 2 terus. Bu Widi naik. Untuk budaya nih kendalanya nih Bu, kira-kira Kayaknya harus hampir beda. Sama lah, kan kita sama-sama di Sama kelas SD. rendah. Biar ada kualitasnya gitu. Sama aja kendalanya ada orang tua yang cuek, yang terlalu mengandalkan gurunya di kelas gitu. Sedangkan di rumah ya cuek aja, terserah anaknya mau atau enggak. Kalau udah di sekolah ya gimana gurunya. Gurunya harus membantu. Mantap. Iya, gitu. Berarti kita sekarang kasih pertanyaannya agak hot sedikit ya. Iya kan? Ini pertanyaan lot, coy kan? Oh iya. Menurut Ibu Ada nih. Kenapa? Menurut teori Gagne. Udah. Kayaknya masih membekas banget Bu ya. Lupain lah Bu yang udah berlalu. Kita tatap ke depan. Tadi kan lagu ini untuk ini. Mudah-mudahan di atas mendengar aspirasi kita. Amin. Amin. Saya pengen tahu nih Bu, riwayat pendidikan. Ibu kuliahnya di mana sih Bu? Kalau boleh tahu gitu Bu. Dari siapa nih? Dari Ibu dulu. Saya dari UHAMKA. Uhamka. Ibu Widi? Saya di UPI UPI sama UNJ. sama UNJ. Ya. Berarti Ibu
Saya es cendol. Dicampur-campur. S2. Ibu S2. Iya Pak, es cendol. S2, kepala sekolah, calon. Amin. Kalau sekolahnya kayak gini mah gurunya cowok semua gitu. Ibu Dea? Saya sama nih UHAMKA. Berarti Saya juniornya Bu Ana. berarti saya doang yang kuliahnya sama kayak Bu Widi ya di UPI ya? Oh, emang UPI di Bandung. Ledeng kan Bu? Ledeng. Oh iya, saya di Arion. Iya. Nah, pengalaman mengajar SD Bu, kan ada suka duka ya Kak? Pasti ada dong suka dukanya. Nah, boleh diceritakan nggak Bu? Kali aja nih ada penonton yang ingin jadi guru SD atau ingin jadi murid SD lagi. Kalau gurunya Ibu, biasanya sih banyak Bu. Pengalamannya Bu? Bu ada dulu deh. Suka. Suka. Ya sukanya ya kalau punya murid-murid yang gampang banget diajarin. Dukanya ya kalau anak-anak yang ya bisa dibilang LMT ya. Apa itu LMT? Rada lemot gitu. Kita harus sabar di situ doang. Kirain dukanya gajinya telat keluarnya Bu. Oh enggak pernah telat tuh gaji. Oh. Mantap. Kayaknya ini nih Kayaknya butuh dinaikin ya gajinya. Boleh Bu bilang ke sini ke Dinas Pendidikan, boleh. Paling ditelepon nanti. Bukannya UMR udah naik ya? Iya, kita nggak naik-naik. Iya. Kode. Ingat loh Bu, pemutusan hubungan kerja itu bukan tanggung jawab kami. Di sini saya hanya host sebagai nanya aja. Nah, untuk Bu Widi nih pengalaman suka dan dukanya. Sukanya karena seneng sama anak-anak sih. Karena kita tiap hari bisa melihat keceriaan anak-anak yang polos gitu kan, murni tanpa dibuat-buat. Kalau dukanya ya itu, kalau mengajar anak-anak yang susah lah, sama menghilangin orang tua itu aja. Oke, mantap. Nah, untuk Ibu Dea nih, jangan bilang Maunya sama. dengerin. Jangan sukanya gara-gara di sini ada saya. Nah, Iya, maunya nanya-nanya sama hostnya aja gimana. Suka Di luar duka. tentang ini. Nah, itu sukanya. Maksudnya gimana Bu? Ibu kayak sukanya sama om-om deh. Om di sini kan banyak Bu. Ya kan tapi bisa jadi salah satunya nggak sih? Jadi, Bisa. kan saya Salah tiganya juga bisa. Apa suka duka ya Bu? Ya suka aja ngeliat anak-anak misalkan excited sama apa yang kita bawakan, apa yang kita bicarakan di kelas, tahu-tahu responnya baik atau malah jadi makin bertanya-tanya gitu, excited yang lebih dari anak-anaknya, rasa ingin taunya, terus juga sukanya kalau dia nganggapnya lebih kayak ke teman, nyaman gitu tuh, menanyakan apapun ya udah kita kayak teman aja tanpa ada batasan guru dan murid. Nice. Gitu. Nah. Apalagi kan di kelas rendah ya, jadi Iya. kayak lebih buat temen aja, gitu. Biar gak takut, relax, santai di kelas. Mantap. Mana? Lord mana? Nah, pertanyaan menjelang terakhir Bu. menjelang Sekarang ada berapa lagi nih? menjelang Ramadan. Menjelang Ramadan juga. Menjelang Ramadan. Harapan boleh harapan. Nah, ntar dulu. Tadi yang terakhir ini menjelang. Ibu ini kan tadi guru-guru SD kelas bawah, ya bisa dibilang kelas Kelas bawah. tinggi. Kelas tinggi. Beda kelas tinggi. Pernah gak sih pengalaman kayak digodain gitu sama orang tua murid gitu kan? Pernah sama kakaknya murid, maksudnya dia tuh punya kakak, terus jemput, terus akhirnya adiknya kan di kelas saya, terus dibilang, Bu ditanyain sama kakak saya nih, boleh nggak WA-nya dikirim, boleh nggak ini, sampai pernah waktu itu Bu diajakin makan siang bareng sama kakak saya, mau nggak? Enggak, saya pikir jangan-jangan itu adik saya. Bener gak sih? Itu pernah kayak gitu waktu saya ngajar di kelas 2, pernah ada kayak Kelas gitu 2? sekali, ya. Kan sekarang kelas 3 nih naik, alhamdulillah setelah 2 tahun gak naik, jadinya pernah waktu di kelas 2 kayak gitu karena kakaknya kan sering ketemu, terus kalau jemput juga kan di kelas karena anaknya nunggunya di kelas gitu, apalagi kemarin belum pakai masker ya, belum pandemi, jadi kelihatan mukanya, terus ujung-ujungnya anak murid saya bilang kayak gitu, ditanyain mulu nih sama kakak saya Bu gitu, nomor WhatsApp-nya boleh nggak dikirim, bukan lewat HP mama aja gitu. Iya. Terus ibu jawab?
Jawab. Iya dijawab. Yang Ya saya masa didiemin kan kasihan juga. jadi dikasih nomornya. Ya enggak lah, kalau ya saya bilang kalau yang penting nggak apa-apa, tapi kalau yang buat yang nggak penting enggak ya gitu. Terus ujung-ujungnya ya kan di luar sekolah gitu, kata kakak saya gini gitu, pernah digituin. Pribadi ya, itulah gitu. Real suka ditanya sebagai guru ya. Ini perlu dicatat nih sama Dinas. Menarik ini. Nah, untuk Bu Widi nih. Kayaknya nggak ada deh. Nggak ada ya Bu? Nggak ada. Alhamdulillah. Kayaknya digangguin guru-gurunya yang ada. Yang pasti bukan saya Bu. Bukannya Bambang. Nah Bu ada nih, kayaknya ada nih pengalaman. Enggak sih, nggak ada. Saya mah lempeng aja udah. Nggak kali ada yang minta nomor ibu buat Nggak, tanyain nggak ada. KJP keluarga Bu. Nggak ada. Nggak ada, pokoknya orang tua baik saat KJP keluarga gitu Iya. aja. Selalu baik ya Bu ya. Bukan saat pada bagi rapot ya Bu? Enggak itu enggak. Oh siap. Nah untuk ini pertanyaan subscriber nih Bu. Nggak subscribe. Nanya, ibu statusnya apa Bu? Saya ibu-ibu anak satu. Ibu anak satu. Catet, coret sekarang. Bu Widi, Iya, sama ibu-ibu anak satu. bapaknya Satu. satu. Coret dari daftar nama. Nah, terakhir nih. Ibu Dea statusnya apa Bu? Saya ibu anak 30 Pak, anak saya ada 30 di Iya, kelas. siswanya. Berarti nomor teleponnya Bu Dea bisa tanyakan kepada saya. Ya, haha. Nih di bawah nih, ya Kak? Ya. Kesan dan pesan deh. Kesan-kesan dan pesan harapan Ibu untuk di dunia pendidikan itu Perintah nggak apa-apa. ke pemerintah, ke kepala sekolah seperti apa? Sebelum itu singkat aja sih Bu. Sebelum kesan dan pesan, apakah Ibu pernah bermasalah dengan pimpinan? Saya Enggak sih, pernah. Saya pernah hampir dapat SP. Karena Ya karena kan saya kalau ditanya menurut saya bukan ya bukan. Jadi kepala sekolah nggak terima dengan kata-kata saya. Katanya dibilang saya yang tidak sopan. Pribadi saya kalau saya merasa itu bukan yang terbaik buat saya tidak mau gitu kan. Tapi saya tantangin. Ya udah buat aja kan gitu. Akhirnya kan nggak jadi baik lagi. Udah gitu aja. Nggak perlu disebut label kan siapa. iya, siapa yang berani sama Ibu? Ya kepala sekolah. Biar saya yang maju. Ya itu aja takut nggak jadi ngeluarin SP. Berarti kan takut juga Bu. Nah Bu Widi nih, pernah gak Bu? Enggak deh, kayaknya saya orangnya lempeng-lempeng aja. Iya sih, kelihatan banget gitu. Saya kalau disuruh iya, tapi kalau misalnya nggak bisa ya udah saya bilang gitu. Iya, jangan kayak teman saya Bu, disuruh jangan pulang dia pulang kampung. Ya. Kayak tahu tuh siapa ya. Nah Bu Dea nih, kayaknya pernah nih. Enggak sih saya. Ya kalau depan atasan ya so baik aja Pak, gitu. Di belakang mah lain lagi. Wah, ini nih yang bahaya nih. Bu, ini di share ke kepala sekolahnya kan? Iya, ya, mantap. Inilah yang jadi prahara-prahara seperti ini, provokasi. Nah, sekarang terakhir nih kesan dan pesan untuk pemerintah, kalau dinas pendidikan atau ke kepala sekolah bebas, atau ke anak-anak yang mau jadi guru juga bebas. Ya, mungkin ke guru-guru Pak, jangan godain saya dong ya kan. Siap, gua ada kesan dan pesannya Bu. Ya semoga di dunia pendidikan makin diperhatikan lagi. Kan banyak tuh dulu waktu saya masih kecil dibilang jangan jadi guru karena guru nggak ada gajinya kecil. Nah saya pun merasakan dari yang kecil hingga yang lumayan meski keluarnya suka mundur-mundur lah gitu dikit. Cuman kenapa ya UMR kan udah naik, kita nggak naik-naik ya? Ya betul. Naik tangga. Iya, Ya. naik tangga. Tuh gitu aja sih. Terima kasih. Semoga jauh lebih diperhatikan. Nah, untuk Ibu Widi nih. Kesan dan pesannya. Untuk pesan dulu kali ya. Ya, untuk saat ini katanya kan kurikulum mau berubah. Pesannya jangan diubah dulu karena dampak pendidikan ini belum terlihat gitu, belum terlihat jelas. Apalagi ada kata pilihan opsional. Sekolah itu bisa memilih kurikulum. Masa ya kurikulum bisa dipilih? Gimana anak mau maju gitu kan? Nah, itu sih menurut saya.
Saya yakin pada nggak ngerti ini orang. Ngantuk kan lo. Terlalu serius deh saya. Biar Biar ada manfaat. iya sekali-kali podcast kita ada manfaatnya gitu kan, Iya. jangan Kesannya Iya. alhamdulillah luar biasa dikelilingi guru-guru yang seneng bercanda gitu. Nah, itu Yang produser baik. saya kemarin manggil orang ya, saya juga bingung tuh. Nemu di mana coba kemarin gitu. Nah, Ibu Dea nih kesan dan pesannya, Bu. Ya semoga lebih diperhatikan lagi aja sih untuk kedepannya, lebih baik dari segi anaknya juga orang tuanya terutama, itu yang semoga bisa berubah, nggak kayak yang terlalu monoton seperti itu dari tahun ke tahun itu mulu, yang hampir rata-rata alasannya sama yang tadi saya bilang juga. Semoga lebih terbuka aja lah, kan pendidikan juga untuk anaknya masing-masing ke yang jauh lebih baik, udah gitu aja. Oke, mantap. Kalau tadi kan Ibu saya tanya, ada masalah gak tentang dunia pendidikan? Ibu jawab ada. Ada, ya. Pasti dong, Iya. kalau masalah setiap manusia pasti ada. Nah, kita punya solusinya di sini, Bu. Yang saya jamin ibu-ibu ini akan tambah pusing. Kata solusi. Ini motonya, Bu, mengatasi masalah, nambah masalah. Kita pikirkan jadi keselimpet. Saya banyak tegangnya sekarang, Pak. Kalau kemarin enggak. Kita panggilkan dewa solusi kita, Lord Kuple. Sampai Kayak Kanjeng Dimas ya. Salaman dulu dong. Ya, perkenalan dulu. Sama. Oh iya. Oke, Wak. Saya mikir bagaimana, Pak? Kayak gini ya. Nah, sekarang Ibu boleh jelaskan masalahnya, diulang satu-satu, nanti Lord Kuple ini akan menyelesaikan masalah Ibu tersebut. Silakan dari Ibu Dea. Iya kayaknya. Udah. Masalahnya apa tadi selama Ya boleh dulu, masalah Pak. pribadi, masalah dunia pendidikan gitu. Kan. Tapi tanya dulu dong, dia dari mana barusan? Oh. Sibuk tadi. Bapak dari mana ya, Pak? Dari Medan, Pak. jauh banget pantesan ya Pak ya. Medan perang. Medan perang, Pak. Silakan Ibu Dea. Ada masalah? Apa masalahnya banyak sih Pak, gimana? Ya salah satu aja. Salah satu aja, Bu. Widih. Masalah keuangan aja deh Pak. Masalah keuangan saya juga lagi butuh, Bu. Ada masalah dunia pendidikan juga bisa Ibu. Ya tadi kan udah dikasih tahu lagi nggak Papanya didengerin. ngomong. Iya. Oh, Ibu Apa? Dea tadi punya masalah tentang orang tua murid atau kakaknya murid ya, Bu? Iya. Selalu WA Bu Dea dengan tidak membawa dunia pendidikan, maksudnya di luar itu ya. Nah, bagaimana Pak mengatasinya, Pak? Mengatasi sangat gampang, Bu. Gimana tuh Pak? Gampang. Jangan tekan Bu. Iya, apa sih? Belum masuk Joker. Masih bisa jaga ya. Ibu Dea sering ada yang WA ya, kakaknya siswa. PDKT. PDKT lah, Minta PDKT. Oke. Nah, bagaimana cara solusi nih mengatasi masalah tersebut untuk Bu Dea? Hiraukan aja, Bu. Kepikiran nggak, Bu? Enggak ya jelas enggak. Nah, nggak kepikiran kan? Nggak kepikiran kan? Iya, tenang. Bagus banget. Cukup itu, Pak. Cukup, Bu. Hiraukan saja. Singkat aja, padat. Nah, kalau misalnya Bu Dea nggak menghiraukan, Mengabaikan. mengabaikan. Jadi solusinya ada menghiraukan. Karena kalau Bu Dea WA terus, orangnya pasti akan Cemburu. Kok cemburu sih Pak? Siapa yang cemburunya nih? Bapak udah makan siang belum, Pak? Belum nih. Oke. Jawabannya sangat di luar nalar ya Bapak itu ya. Bener loh. Bombastis jawabannya. Saya nggak kepikiran loh Pak. Bapak akan mengeluarkan kata-kata seperti itu Pak. Bahkan sekelas Yuri Gagarin, tahu Pak Yuri Gagarin Pak? Saya kurang tahu ini. Itu astronot Pak. Ya, Bu. Bapak kayaknya cocok banget ditaruh di Ukraina Pak. Enggak cocok saya, Pak. Nah sekarang kita beralih ke Bu Widi nih. Bu Widi, sampaikan masalahnya Bu. Oh, masalah saya tadi sih anak-anak kelas 2 belum bisa baca, itu aja. Gimana cara mengatasinya? Mengajarkan membaca, Bu. Iya.
Gak kepikiran loh. Gimana? Kepikiran gak, Bu? Kepikiran gak? Jangan. Namanya anak nggak bisa baca, kita harus belajar ajarin Membaca. membaca. Mungkin Bu Ida ada lagi? Nggak ada, itu aja. Yang lebih konkret apa? Iya, Bu. Kali Bu Ida mau nusuk dia. Cukup, Ibu? Cukup. Cukup? Puas ya jawabannya? Puas. Penilaiannya gimana, Bu? A? A plus. Di atas KKM. Bener Pak. Nah, untuk Bu ada nih. Kira-kira ada gak sih, Bu, masalahnya, Bu? Nggak ada, udah nggak usah. Jangan Bu. Di sini yang nggak punya masalah harus dapat masalah. Di kelas 4 sulit banget untuk menghafalkan perkalian. Gimana tuh Pak kira-kira untuk supaya anak gampang menghafalkan perkalian? Jangan Anda jawab, disuruh belajar menghafalkan. Nggak ada belajar. Itu tadi pengen saya jawab itu Pak. Jawab yang lain dong, Pak. Lagi mikir. Saya mikir ulang. Cut. Enggak ada. Gak ada kata-kata nih, Pak. Ada jawab. Cara bagaimana supaya anak murid bisa menghafal? Hafal perkalian. Menghafal perkalian. Sangat mudah Bu. Dengerin, Bu. Pertama-tama harus pertambahan baru perkalian. Kepikiran kan? Ibu secara lompat-lompat ngajarnya. Pertambahan baru perkalian, penggurangan mah nggak usah ya? Nggak usah Pak. Nggak usah. Kurang, Karena Bu. gaji dikurangin itu rasanya. Nggak enak Pak. Iya. Gimana, Bu? Setuju, Bu? Setuju. Di luar nalar Ibu? Di luar Kayaknya Ibu habis ini langsung melahirkan. Nah, oke, terakhir, Pak Bapak Lord ini ya. Nah, pesan dan kesan untuk ibu-ibu ini, silakan Pak. Jangan lupa WA Pak. Weh.